Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdiansyah dengan NIM 2105011073. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi saya, media televisi. Media televisi merupakan salah satu bentuk komunikasi massa yang telah berperan penting dalam kehidupan masyarakat modern. Dari segi fungsi sosial, televisi tidak hanya berfungsi sebagai alat hiburan, tetapi juga sebagai sumber informasi dan pendidikan. Dengan kemajuan teknologi, televisi terus berevolusi menawarkan berbagai program yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Dalam makalah ini akan dibahas secara mendalam mengenai sejarah, fungsi, dampak, tantangan, serta futur trends media televisi. Pengertiannya, media televisi adalah suatu bentuk media massa yang menggunakan teknologi transmisi gelombang elektromagnetik atau sinyal digital untuk menyampaikan konten dan visual kepada pemirsa. Televisi menggabungkan elemen gambar, bergerak, suara, dan teks, menciptakan pengalaman yang dapat menginformasikan, menghibur, dan mendidik audiens secara bersamaan. Sejarah media televisi. Televisi pertama kali diusulkan dalam bentuk konsep pada awal abad ke-20. Beberapa nama penting dalam penemuan televisi. Paul Nipkow menciptakan Nipkow pada tahun 1884 yang merupakan salah satu komponen awal dalam mengembangkan televisi. Philo Farnsworth pada tahun 1927 ia berhasil menciptakan sistem televisi elektronik pertama yang menghasilkan gambar bergerak. Seiring dengan perkembangan teknologi, siaran televisi mulai dimasukkan ke dalam rumah-rumah pada tahun 1940-an dan 1550-an. Pada tahun 1960-an, televisi menjadi media utama untuk menyampaikan berita, terutama selama peristiwa besar seperti Perang Vietnam dan penempatan manusia di bulan. Di Indonesia, televisi mulai memperkenalkan sekitar tahun 1962 dengan siaran pertama yang dilakukan oleh TVRI. Sejak saat itu, televisi di Indonesia berkembang pesat, menciptakan berbagai stasiun swasta yang menyediakan beragam program. Fungsi media televisi. Yang pertama, sumber informasi. Televisi berfungsi sebagai media penyampaian berita terkini. Melalui berita, masyarakat dapat mengetahui perkembangan politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Program berita yang disediakan secara langsung memberikan informasi yang cepat dan akurat. Yang kedua, hiburan. Televisi juga menyediakan berbagai program hiburan, mulai dari drama, sinetron, dan komedi, hingga acara musik. Program hiburan ini berfungsi sebagai sarana untuk bersantai dan mengurangi stres bagi pemirsa. Yang ketiga, pendidikan. Program-program edukatif di televisi seperti dokumenter dan acara anak-anak berkontribusi dalam proses pembelajaran. Televisi edukatif membantu memperluas wawasan dan pengetahuan masyarakat. Yang keempat, sosialisasi. Televisi berperan dalam membentuk norma dan nilai-nilai sosial melalui program-program yang ditayangkan. Acara-acara tertentu dapat memberikan contoh perilaku yang dianggap baik atau buruk dalam masyarakat. Dampak media televisi. Yang pertama, dampak positif. Peningkatan pengetahuan. Televisi dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang isu-isu terkini dan penting. Program-program berita dan dokumenter memberikan wawasan yang luas bagi pemirsa. Yang kedua, akses informasi. Televisi menjangkau masyarakat di daerah terpencil, memberikan akses informasi yang mungkin tidak tersedia melalui media lain. Yang ketiga, penyebaran budaya. Televisi dapat menjadi alat penyebaran budaya lokal dan internasional, memperkenalkan berbagai tradisi dan nilai dari berbagai belahan dunia. Yang kedua, dampak negatif. Pengaruh negatif terhadap anak. Program-program yang tidak sesuai dan memberikan dampak buruk pada perkembangan anak, seperti perilaku agresif dan penurunan minat baca. Paparan yang berlebihan terhadap konten kekerasan dapat mengaruhi cara berpikir dan bertindak anak. Yang kedua, kecanduan menonton. Terlalu banyak menonton televisi dapat mengganggu aktivitas sehari-hari dan interaksi sosial. Kecanduan ini dapat menyebabkan masalah kesehatan fisik seperti obesitas dan gangguan tidur. Yang ketiga, penyebaran informasi yang salah.
Seringkali informasi yang disampaikan oleh stasiun televisi tidak akurat atau dipolitisasi, yang dapat menyebabkan kesalahpahaman di masyarakat. Tantangan media televisi. Tantangan media televisi yang pertama, persaingan dengan media digital. Dengan munculnya platform streaming seperti Netflix, YouTube, dan media sosial, televisi menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan audiens. Banyak orang kini lebih memilih menonton konten secara daring sesuai dan preferensi mereka. Kedua, kualitas konten. Tingginya permintaan terhadap konten berkualitas memaksa televisi untuk terus berinovasi. Stasiun televisi harus mampu menyediakan program yang menarik dan relevan agar tetap diminati oleh pemirsa. Yang ketiga, regulasi dan sensor. Media televisi harus mematuhi program regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Sensor dapat membatasi kebebasan berekspresi dan menciptakan tantangan dalam penyampaian informasi yang objektif. Yang keempat, perubahan perilaku konsumen. Perubahan perilaku konsumen yang lebih memilih konten on demand menjadi tantangan bagi televisi tradisional. Pemirsa kini memilih banyak pilihan, dan mereka cenderung memilih platform yang menawarkan fleksibilitas. Kesimpulannya, media televisi tetap menjadi alat komunikasi yang penting, meskipun menghadapi berbagai tantangan di era digital ini. Dengan memanfaatkan fungsi dan potensi yang dimiliki, televisi dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat. Penting bagi semua pihak untuk mendukung perkembangan media televisi yang berkualitas dan bertanggung jawab, serta beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di lingkungan media. Baiklah, hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.